Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aikar Sitaramawati dengan NIM A210200038. Saya akan menjelaskan sedikit materi untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dengan judul Menerapkan Pedoman, Prosedur, dan Aturan Kerja di Perusahaan. Pedoman kerja dan prosedur. Dalam perusahaan manapun ada pedoman kerja, prosedur, aturan kerja, ketentuan, atau perjanjian-perjanjian yang kesemuanya pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara perusahaan dengan karyawannya. Pedoman kerja, prosedur, aturan kerja, dan ketentuan lainnya disusun dengan memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan suatu tuntutan yang perlu terus diwujudkan. Karena jika hal ini tidak terwujud, akan menimbulkan gangguan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan penggerakan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Tujuan pedoman kerja. 1. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 2. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 3. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. 4. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Simbol-simbol dalam prosedur kerja. Jenis-jenis simbol. Yang pertama ada lingkaran besar, lingkaran kecil, belah ketupat, anak panah, segi 4 bujur sangkar, segitiga terbalik. Simbol-simbol tersebut digunakan dalam prosedur kerja bermanfaat untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan, tahap-tahap, gerakan, dan bagian pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian suatu bidang tugas. Waktu rata-rata yang diperlukan baik untuk menyelesaikan setiap tahap atau jenis pekerjaan dan waktu seluruhnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Persyaratan kecakapan dan keterampilan pegawai yang diperlukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, peralatan dan fasilitas kerja yang digunakan untuk dapat mengerjakan pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk suatu bidang tugas atau bidang kegiatan, dan sebagai salah satu alat evaluasi kerja pegawai. Selanjutnya ada aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi semua pegawai dan seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan, pimpinan perusahaan, atasan langsung dari pegawai, dan disesuaikan dengan peraturan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di tempat kerja maupun di lingkungan kerjanya.
Yang kedua, apabila pegawai menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan pegawai dan perusahaan, agar segera melaporkan kepada pimpinan atau atasan. Yang ketiga, setiap pegawai wajib mempergunakan alat-alat keselamatan kerja dan juga mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. 4. Setiap pegawai diwajibkan memelihara alat atau perlengkapan kerja milik perusahaan dengan baik dan teliti. 5. Setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan, dan meminjamkan alat atau perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang. Selanjutnya ada kewajiban pokok pegawai. Yang pertama, setiap pegawai wajib melaksanakan perintah atau petunjuk dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, menaati tata tertib atau peraturan perusahaan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketiga, memberikan keterangan atau laporan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya. Yang keempat, menyimpan dan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang didapat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan yang terakhir, memelihara dan menjaga barang-barang milik perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.